Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Kita berharap kesehatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu kita syukuri dengan memperbanyak kebaikan dan amal soleh dalam kehidupan kita. Termasuk apa yang malam hari ini kita lakukan merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menambah amal soleh kita insyaallah. Karenanya mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita awali, kita buka majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita buka dengan basmalah dan salawat menambah barakah dalam majelis kita. Tidak lupa untuk kebaikan kita, keluarga kita di rumah, untuk kesehatan mereka dan kelancaran usaha kita semua, serta barakah dalam semua amal saleh kita. Kita mohonkan kepada Allah dengan barakah surah Al-Fatihah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Yang kemarin kita sudah sampai kepada bab wudu. Hukum wudu kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita sampai kepada sebab berikutnya, yaitu rukun-rukun dalam wudu. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 rukun dalam atau fardu dalam wudu, yaitu membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jumhur fuqaha atau para ahli fikih selain ulama mazhab Hanafi telah menambahkan fardu wudu tersebut dengan berdasarkan dalil-dalil dari as-sunnah. Yang mereka sepakati adalah fardu atau wajibnya niat wudu. Jadi
niat itu menjadi rukun atau menjadi fardu di dalam wudu. Jadi harus diniatkan. Ulama mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan mualah atau berturut-turut di antara rukun-rukun wudu. Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Selain itu, ulama mazhab Maliki mewajibkan menggosok anggota wudu ketika meratakan air. Jadi bukan hanya disampaikan tapi diusap. Nggih, diusap. Nggih. Oleh sebab itu, rukun wudu dibedakan menjadi 4 menurut pendapat ulama mazhab Hanafi. Ini menurut mazhab Hanafi nggih, yaitu yang disebut dalam ayat tersebut di atas, dan ia terbagi menjadi 7 menurut pendapat ulama mazhab Maliki, yaitu dengan menambahkan niat, menggosok anggota badan, dan mualah atau berturut-turut. Dan menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, ia menjadi 6 dengan menambahkan niat dan tartib. Jadi berturut-turut tartib itu. Dengan demikian jelaslah bahwa rukun wudu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rukun-rukun yang disepakati oleh semua ulama dan rukun-rukun yang tidak mendapat kesepakatan dari mereka. Nah, yang disepakati itu ada 4 tadi. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yang pertama, membasuh muka. Ya, disebutkan sebagian disebutkan dalam firman Allah, "Fagsilu wujuhakum." Maka basuhlah wajahmu. Ya, maka basuhlah wajahmu. Pengertiannya membasuh wajah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah membasuh semua bagian luar muka. Muka ini kenapa sih? Wajah, ya. Semua bagian luar muka ini dengan sekali basuhan saja. Jadi langsung makbiuk. Jadi tidak dicicil dahinya dulu, terus pipinya, tapi sekali. Ya, maksudnya begitu. Nah, jadi tidak boleh bahasa Jawa apa? Raup. Ya, raupnya itu dicicil, tapi harus sekali. Ya. Jadi air yang di tangan ini langsung sekali beyuk di wajah. Mau saya contohkan bingung. Ya, tapi seperti itu. Jadi rukun ini selain berdasarkan ayat ke-6 surah Al-Maidah juga berdasarkan kepada ijma' para ulama. Jadi semua ulama sepakat tentang hal ini. Maksud membasuh itu adalah meratakan air pada satu anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Jadi setelah air di tangan ini kita raupkan, kita basuhkan ke wajah kita itu, terus jatuh. Ya. Kalau yang punya jenggot seperti saya harus sampai basah juga. Jadi setelah ini tangan yang basah ini juga disampaikan ke sini. Jangan sampai tidak. Jadi sininya tidak basah itu tidak boleh. Jadi harus sampai. Nah, sing tidak punya tidak apa-apa, gampang ini. Yang ada ini. Nggih. Nah, sampai air tersebut menetes. Menurut pendapat yang ashah, ya, yang pendapat yang disepakati bersama itu, sekurang-kurangnya tetesan air tersebut adalah 2 tetes. Jadi sangat mungkin wudu itu dengan air yang sedikit. Jadi batasan minimalnya tetesannya hanya 2 tetes. Nah, ini bagaimana wudu dengan air yang sangat sedikit? Ini penting suatu saat nanti dipelajari, terutama bagi jamaah yang hendak ziarah Haramain, Makkah, Madinah. Kalau musim umroh masih relatif
relatif aman. Tapi nanti kalau udah musim haji, cara wudhu yang paling efektif, efisien ini harus dipelajari. Ya, karena boleh jadi kita bisa wudhu hanya dengan air 1 gelas atau 1 botol aqua kecil seperti ini. Piye Pak caranya? Nah ini perlu dipelajari. Ya. Harus bisa. Karena kalau jenengan seperti di sini memaksakan wudhu harus di air yang mengalir, mancur, bisa jadi kita akan kehilangan banyak kebaikan hanya gara-gara golei banyu. Nah, di sana itu tempat air itu jauh, ya, jauh sekali. Jadi dari pintu masuk halaman Masjidil Haram sampai ke dalam, sampai ke Ka'bah itu kalau dari pintu yang sebelah barat itu bisa sampai 2 kilo Pak. Nah, jadi kalau tempat airnya itu rata-rata di dekat pintu-pintu masuk. Nah, kalau kita di dekat Ka'bah, kemudian harus cari air yang mancur itu keluar dulu. Bisa setengah jam. Nih, apalagi kalau musim haji. Nah, ini makanya wudhu dengan cara paling efektif itu nanti dipelajari. Jadi batasannya ini tadi, para ulama menetes minimal 2 tetes. Jadi kalau hanya sekedar air itu diusap neroto tapi nggak ada yang netes, itu bukan membasuh tapi mengusap. Jadi tidak boleh. Dan yang dimaksud dengan membasuh di sini adalah menyempurnakan perbuatan tersebut. Baik dilakukan oleh orang yang berwudu sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain. Yang dihitung sebagai fardu wudu adalah 1 kali basuh saja. Adapun 3 kali itu adalah sunnah dalam rangka kita menyempurnakan. Jadi cukup sekali tapi harus langsung roto. Sekarang bab yang kedua yang perlu diperhatikan, muka atau wajah itu adalah anggota bagian depan pada wajah seseorang. Ukurannya adalah antara tempat tumbuhnya rambut. Kalau kita nih batuk, nggih. Jadi mulai batas rambut ini, nggih. Dan akhir dagu. Dagu niku niki napa mriki, Pak? Mriki, nggih. Jadi sampai ini yang disebut muka atau wajah. Jadi itu yang harus dibasuh sampai rata. Atau dengan kata lain, antara permulaan ruang dahi hingga ke bagian bawah dagu. Adapun yang dimaksud dagu adalah tempat tumbuhnya jenggot yang terletak di atas 2 tulang rahang bagian bawah. Nah, seperti itu. Itu harus ikut basah. Jadi batas lebarnya adalah ya samping ini sampai dengan telinga ini batas lebar ya wajah. Makanya kalau jenengan diminta foto wajah itu ya harus nampak ininya. Makanya kadang ibu-ibu itu dipaksa melepas jilbabnya ben ketok kupingi. Mereka juga kalau sehari-hari pakai jilbab terus diketoknya kupingi tambah bingung ya. Iki kok kupingi kok ora ono. Nah itu terkait dengan wajah. Sehingga para ulama sepakat bagian wajah ini harus dibasuh. Jadi termasuk tadi bagian dari wajah adalah jenggot bagi bapak-bapak yang kebetulan berjenggot, karena jenggot ini juga tidak semua orang dikaruniai. Jadi nggak usah ribet-ribet. Sing dikaruniai ya dipelihara, kadang ya
dipotong tidak apa-apa, biar rapi. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Absah, yang artinya kemudian apabila dia membasuh muka seperti yang diperintahkan Allah, maka keluarlah dosa muka dari ujung jenggotnya bersama dengan tetesan air. Jadi itu makanya jenggot ini termasuk bagian dari yang harus dibasuh. Jadi di hadis ini digambarkan kalau seseorang itu berwudu dengan sempurna, ketika membasuh muka dan air itu menetes, otomatis kalau yang punya jenggot ini netesnya lewat jenggot, nah itu dosa-dosanya keluar lewat situ. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada beberapa pendapat yang paling kuat adalah menjadi bagian yang harus dibasuh. Sedangkan hadis berikutnya juga ada yang berpendapat bahwa termasuk di dalam wajah kita yang harus kita basuh adalah hidung dan kita masukkan disedot, istingsak istilahnya. Itu bagian, ada yang berpendapat itu bagian dari wajah sehingga harus dilakukan. Tapi juga ada yang berpendapat ini termasuk bagian dari sunnah wudu. Jadi dilakukannya sebelum membasuh muka. Jadi bersamaan dengan berkumur atau berkumur setelah itu memasukkan air ke dalam hidung atau istingsak. Sedangkan terkait dengan wudhu ini ada pendapat yang mengatakan bahwa ulama mazhab Hambali mewajibkan membaca bismillah ketika berwudhu. Berdasarkan hadis, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidaklah sah salatnya orang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca bismillah. Jadi itu rukun yang pertama, membasuh wajah atau muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga ke siku dengan sekali basuh. Rukun ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Fafsahu wujuhakum wa arjulakum ilal marafiq. Jadi sampai ke siku itu artinya sikut ini nderek. Jadi ikut harus dibasuh. Dan juga berdasarkan ijma ulama, perkataan al-marafiq pada ayat di atas artinya adalah tempat bertemunya dua tulang lengan, yaitu lengan atas dan lengan bawah. Sikut atau siku. Menurut pendapat jumhur ulama, termasuk juga imam mazhab 4, wajib memasukkan dua siku pada waktu membasuh kedua tangan. Karena huruf jar ila yang digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan arti hingga sempurnanya sesuatu tersebut atau intiha al-ghayah. Sehingga di sini kata ila tersebut berarti bersama atau ma'a. Hal ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu.
Jadi ini harus ikut. Jadi marafiqnya. Abu Hurairah bercerita tentang cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwudhu, kemudian beliau membasuh muka, maka sempurnalah wudhunya. Setelah itu beliau membasuh tangan kanan hingga ke bagian atas tangan atau siku. Kemudian Rasul membasuh tangan kiri hingga ke bagian atas tangan atau siku. Di riwayat yang lain, Ad-Daruqutni telah meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu yang berkata, "Mari saya tunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah berwudu." Kemudian dia membasuh muka dan kedua tangannya hingga pangkal tangan atau siku. Nah, ini batas wudu. Ad-Daruqutni juga meriwayatkan dari Jabir yang berkata, jika Nabi Muhammad SAW berwudu, maka beliau mengalirkan air ke atas dua sikunya. Jadi sekali itu bisa dengan cara yang sederhana, itu adalah air kita taruh dengan epe-epe, nggih. Tangan, kalau pas tangan kanan, tangan kirinya di bawah, sehingga juga sama-sama basah. Kemudian kita tuangkan, diangkat ngeten kan, tumpah ke sini. Nah, tangan kiri ini ngikuti ke sini, sehingga menjadi sekali basuh. Yang bawah dari tangan kita, yang atas karena mengalir itu. Dan untuk menyempurnakan, kita tarik lagi ke depan dengan jempol kita, sehingga sempurna air itu dari ujung jari kita ini sampai dengan mengenai siku kita. Jadi jangan sampai kemudian kita wudu lengan panjang terus hanya begini. Jadi sikunya masih didelik, no. Nah, ini jangan sampai. Yeah. Jadi sampai siku. Juga wajib membasuh celah jari dan bagian yang tertutup di bawah kuku yang panjang. Jadi kalau kukunya panjang, kalau kukunya pendek-pendek itu nggak perlu sudah masuk airnya. Intinya para ulama sepakat bahwa air harus masuk atau sampai kepada celah kuku kita ini sehingga ikut terkena air wudhu. Nah, sehingga ketika ada kotoran atau yang menutupinya, ini harus kita bersihkan. Nah, makanya misalnya minyak, kalau bapak-bapak bongkar-bongkar motor itu kan kadang oli gitu nggih. Atau lilin dan sebagainya yang kadang masih menempel. Yang kadang sulit itu kalau kena apa Pak? Lem. Ya. Lem itu agak susah dibersihkan. Itu harus dibersihkan dulu supaya airnya sampai kepada kulit. Nah, ini kita usahakan para jamaah sekalian agar kita lakukan dengan sesempurna mungkin. Tetapi tidak boleh juga kemudian kita terlalu memberat-beratkan sehingga sampai harus duwetil, itu tidak perlu. Karena kita ini diperintahkan sesuai dengan kemampuan, tapi tidak boleh mempersulit diri dalam beragama. Jadi salah satu hadis Nabi itu yang diriwayatkan dari beliau bersabda kurang lebih begini, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apabila amartukum, aku menyuruh kamu atau aku perintahkan kepadamu bi amrin untuk melakukan sesuatu, fa'tu, maka laksanakanlah minhu, laksanakanlah ia mastata'tum, seberapa daya yang kamu mampu.
basa Jawane niku sak kuatmu atau sak isomu. Nah, jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak boleh sampai itu menjadi memberatkan bagi kita. Misalnya dalam kasus-kasus seperti ini, ketika ada tangan yang tidak sempurna karena kecelakaan misalnya, terus ada yang harus diamputasi itu, maka itu bagian yang masih ada itu yang kita basuh. Tidak perlu terus wah jempolnya ra enek. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rukun wudu adalah mengusap kepala. Ini mengusap, ya. Kalau yang kedua tadi membasuh, nah, wajah membasuh, tangan membasuh. Kalau kepala mengusap. Bedanya kalau membasuh itu airnya sampai mengalir, sampai netes. Kalau mengusap itu hanya dengan tangan kita yang basah kemudian kita usapkan. Jadi rukun ketiga adalah mengusap kepala. Ya, ini adalah rukun ketiga dalam wudu. Juga sebagaimana perintah Allah, wamsahu ru'usakum, dan usaplah kepala kamu. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengusap ubun-ubun dan serbannya. Ya, dari hati itu diusap di ubun-ubunnya. Sedangkan mengusap adalah satu tindakan menggerakkan tangan yang basah di atas suatu anggota badan. Nah, dalam hal ini adalah kepala. Sedangkan kepala adalah anggota badan yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Itu namanya kepala. Jadi selain tadi yang wajah itu adalah kepala namanya, yang bagian atas. Dan ya kalau dalam hal ini kepala dalam artian wudu, kalau dalam artian umum kita kepala itu ya yang bagian atas itu termasuk wajah kita ini, termasuk kepala. Tapi maksud kepala dalam fikih ini adalah apa yang ditumbuhi oleh rambut. Nah, itu maksudnya kepala. Kecuali yang tidak punya rambut. Nah, ada yang memang ada karena sesuatu tidak punya rambut, tapi itu juga kepala. Jadi yang biasanya ditumbuhi rambut. Menurut pendapat yang masyhur dan muktamad di kalangan ulama, wajib mengusap seperempat kepala dengan satu kali usap, yaitu sekadar luas ubun-ubun yang ada di bagian atas dua telinga, bukan pada ujung dandanan rambut. Ya. Jadi kalau hanya sekedar ini masih kurang, ya. Kadang kita melihat wudu, ya tenang, ya. Ada toh? Jadi airnya itu di air yang mengalir itu di tangan gini terus ini berarti kan kurang, belum ada seperempat ini. Ya. Belum ada seperempat. Karena dalil mereka yang mereka gunakan adalah mengusap kepala wajib dilaksanakan mengikuti kebiasaan urf atau kebiasaan umum. Oleh sebab itu, mengusap anggota wudu adalah sekedar apa yang sudah dinamakan sebagai mengusap secara umum. Jadi kalau wudu pakai penutup kepala ya sebaiknya dilepas, atau misalnya nggak bisa dilepas, kalau kopiah hitam gini masih lumayan nih, bisa di ini. Kalau kopiah yang bundar kayak di agem Pak Zainal itu malah enak, itu dilepas disai kan bisa nih. Nah, jadi bukan dipercikkan, sekali lagi bukan dipercikkan, tapi diusap. Tangan yang basah ini diusapkan. Nih, kalau saya kebiasaan tangan dua. Ya, jadi tidak hanya seperempat, tapi sak kepala utuh. Jadi diusapkan ke belakang sampai kemudian ke telinga. Nah, sekali usap. Jadi biar enggak, Pak,
Tidak ragu-ragu. Ini cukup paurung kan begitu. Kalau sudah semuanya kan sudah cukup, namanya mengusap kepala, diusap kabeh. Gitu. Tapi yang namanya ulama itu pasti akan membuat definisi-definisi yang sangat detail. Ya, karena kemungkinan-kemungkinan itu banyak. Gitu, ya. Nah, begitupun sehingga kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi ada di antara para ulama ini, kalau dari pendapatnya ulama madhab Hambali atau Hanafi itu seperempat. Kemudian dari ulama madhab Maliki mereka dan Hambali berpendapat bahwa wajib mengusap semua bagian kepala. Nah, semua bagian kepala. Seperti tadi ya. Jadi itu yang kemudian saya ambil supaya napa Pak wis gak ragu-ragu ya. Langsung mbon kulino kalih dene nggih mbon kulino. Nek sing kulinane niki nggih biasanipun ngaten. Kalau saya terbiasa langsung usap semuanya. Sekali usap. Nah, mbon roto wis beres nggih. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib mengusap sebagian kepala saja, meskipun hanya menyentuh sehelai rambut yang ada pada batas kepala, yaitu yang tidak keluar dari kepala jika ditarik ke bawah. Jadi kalau Imam Syafi'i lebih apa Pak nggih? Makanya kan banyak di kalangan kita itu yang tadi itu. Terus pokoknya rambut ngarep dhewe tok, serut. Ya, ada dasarnya juga gitu, jadi tidak apa-apa. Kalau saya ngambil yang seperti itu. Hal ini diambil oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan kepada hadis yang tadi bahwa Rasulullah mengusap ubun-ubunnya. Ya, tapi kan kalau ubun-ubun itu berarti kan banyak nggih Pak nggih. Mriki kan ubun-ubun niki nggih. Nggih, ubun-ubun niku mriki leres. Nah, jadi kan ini berarti kan tidak hanya yang di pinggir sini, tapi ubun-ubunnya. Sampun sampai di sini mengusap kepala selesai nggih. Artinya bisa difahami bahwa boleh semuanya atau sebagiannya, okay. Tapi jangan hanya sekedar. Nah, kalau menurut saya hanya di sebagian diculik, ditutul di depan ini kurang lah, diusap aja. Misalnya tidak, saya biasanya dua. Sekaligus kemudian itu mengusap. Selanjutnya rukun yang keempat adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jadi ini seperti firman Allah, dan usaplah atau usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi membasuhnya harus sampai kedua mata kaki. Berhati-hati karena ini kadang kita banyak yang kurang memperhatikan. Supaya kita menyempurnakan dalam membasuh kedua kaki ini. Baik sampai dengan kedua mata kakinya ataupun rata, sampai di sela-sela jari kaki kita. Diceritakan atau diriwayatkan oleh Amr bin Absah
dan diceritakan oleh Imam Ahmad bahwa kemudian Rasul mengusap kepalanya seperti yang diperintahkan Allah. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki seperti yang diperintahkan Allah. Jadi sampai kedua mata kaki. Prakteknya adalah kita ratakan air itu mulai dari ujung jari kaki kita, kemudian sela-sela jari kaki kita, dan kita ratakan juga kepada kedua mata kaki serta tumit dan juga telapak kaki kita. Namanya itu membasuh. Jadi jangan sampai kemudian kita wudu ternyata tumit itu kadang tiang Jawa ini apa namanya? Kecet nggih. Kencet napa kecet? Kencet. Kencetnya masih kering. Jadi karena hanya di kalau anak-anak itu kan biasa hanya di tak praktek nih Pak. Kuta. Jadi hanya dicurkan gini. Jadi wes pokoknya kena banyu intine ngono. Nah, ini jangan sampai. Tapi diratakan dengan tangan kita. Nah, menurut jumhur fuqaha bahwa wajib membasuh dua mata kaki atau kadar keduanya yang masih ada. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian beliau di sinilah baginda Nabi membasuh kaki kanannya hingga ke batas betis. Batas betis itu kan di atas mata kaki ini. Kemudian dia berkata, begitulah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Menurut pendapat jumhur, wajib membasuh kedua kaki dengan kedua mata kakinya. Tidaklah cukup hanya dengan mengusap kedua-duanya saja. Hal ini karena Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit kaki yang akan dimakan api neraka. Tumit itu berarti tungkak atau kecet tadi. Jadi Rasul melarang mengusap kedua kaki, tapi membasuh kaki. Diriwayatkan dari Jabir yang dicatat oleh Ad-Daruqutni dengan lafal, kami disuruh Rasulullah SAW apabila kami berwudu untuk mengerjakan sholat supaya membasuh kedua kaki kami. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai dengan status membasuh. Ya, jadi airnya harus diratakan, diratakan. Itu tadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 rukun atau wajib dalam wudu yang harus ditunaikan dengan sempurna. Mulai membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Mbon. Nggih. Nggih, pas nggih. Pas. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.